Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rismawati, nomor induk mahasiswa 2206076. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Nah, sebelumnya tata bahasa Chomsky itu ada 4. Yang pertama, Finite State Automata atau disingkat FSA. Kemudian yang kedua, Pushdown Automata. Yang ketiga, Linear Bound Automata. Dan yang keempat, mesin Turing. Baiklah, kita langsung saja ke cara kerja mesin otomata yang pertama, yaitu FSA atau Finite State Automata. Mesin otomata FSA memiliki sejumlah keadaan yang berbeda-beda. Setiap keadaan merepresentasikan kondisi internal mesin pada suatu waktu tertentu. Mesin otomata dapat berpindah antara keadaan-keadaan ini melalui transisi. Transisi ini terjadi ketika mesin menerima masukan tertentu. Transisi ini didefinisikan dalam tabel transisi yang menggambarkan bagaimana mesin berpindah ke keadaan lain berdasarkan masukan yang diterima. Mesin otomata menerima masukan dari lingkungan eksternal. Masukan ini dapat berupa simbol, karakter, atau sinyal lainnya. Berdasarkan masukan yang diterima, mesin akan berpindah ke keadaan lain sesuai dengan tabel transisi. Mesin otomata memiliki keadaan awal di mana mesin berada pada awal operasinya sebelum menerima masukan pertama. Salah satu atau beberapa keadaan dalam mesin otomata dapat didefinisikan sebagai keadaan akhir. Jika mesin berada dalam keadaan akhir setelah menerima serangkaian masukan, maka mesin dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Mesin otomata juga dapat menghasilkan keluaran berdasarkan masukan dan keadaan saat itu. Output ini tidak selalu ada dalam semua jenis FSA, tergantung pada aplikasinya. Mesin otomata dapat beroperasi dalam siklus berulang-ulang, menerima masukan, berpindah ke keadaan lain, dan mungkin menghasilkan keluaran. Yang kedua, Pushdown Automata atau disingkat PDA. Seperti FSA, PDA juga memiliki sejumlah keadaan yang berbeda. Setiap keadaan merepresentasikan kondisi internal mesin pada suatu waktu tertentu. Salah satu komponen terpenting dalam PDA adalah tumpukan atau stack. Tumpukan ini adalah struktur data berbasis LIFO atau last in first out yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data. PDA dapat membaca, menambahkan, atau menghapus simbol dari tumpukan. Seperti FSA, PDA juga memiliki tabel transisi yang menggambarkan bagaimana mesin berpindah ke keadaan lain berdasarkan masukan yang diterima. Namun, tambahan yang penting di sini adalah kemampuan untuk memeriksa simbol dari tumpukan dan memutuskan transisi berdasarkan kondisi tumpukan. PDA menerima masukan dari lingkungan eksternal seperti FSA. Namun dalam PDA, mesin dapat memilih untuk membaca simbol dari masukan atau mengambil atau menambahkan simbol pada tumpukan. PDA memiliki keadaan awal di mana mesin berada pada awal operasinya sebelum menerima masukan pertama. Mirip dengan FSA, PDA juga memiliki keadaan akhir. Jika mesin berada dalam keadaan akhir setelah memproses masukan, maka mesin dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, Linear Bound Automata atau disingkat LBA. Seperti pada model otomata lainnya, LBA juga memiliki sejumlah keadaan yang berbeda. Setiap keadaan merepresentasikan kondisi internal mesin pada suatu waktu tertentu. Pin pita dalam LBA adalah media yang digunakan untuk menyimpan masukan dan tumpukan yang digunakan dalam komputasi. Pita ini memiliki panjang yang terbatas yang membedakan dari mesin Turing penuh yang memiliki pita tak terbatas. Seperti pada Pushdown Automata, LBA juga memiliki tumpukan, tetapi tumpukan ini memiliki panjang yang dibatasi oleh panjang pita. Mesin hanya dapat membaca, menulis, atau menghapus simbol pada pita sepanjang tumpukan saat ini. LBA memiliki tabel transisi yang menggambarkan bagaimana mesin berpindah ke keadaan lain berdasarkan masukan yang diterima dan simbol yang dibaca dari pita. Transisi ini juga memungkinkan operasi pada tumpukan sesuai dengan masukan dan keadaan saat ini. LBA menerima masukan dari pita. Mesin dapat membaca simbol dari pita, menulis simbol ke pita, atau menghapus simbol dari pita sesuai tabel transisi. LBA memiliki keadaan awal di mana mesin berada pada awal operasinya sebelum membaca masukan pertama.
Juga seperti mesin otomata lainnya, LBA dapat memiliki keadaan akhir yang menandakan penyelesaian tugas. Yang terakhir, mesin Turing. Mesin Turing memiliki pita yang tak terbatas ke kiri dan ke kanan. Pita ini dibagi menjadi sel-sel yang dapat berisi simbol. Pita adalah media di mana mesin Turing dapat membaca, menulis, atau menghapus simbol. Mesin Turing memiliki kepala baca tulis yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan di atas pita. Kepala ini membaca simbol pada sel saat ini, menggantikannya dengan simbol lain dan dapat mengubah keadaan internal mesin. Mesin Turing memiliki seperangkat keadaan yang berbeda-beda. Keadaan ini merepresentasikan kondisi internal mesin pada suatu waktu tertentu. Mesin Turing memiliki tabel transisi yang mendefinisikan bagaimana mesin akan berperilaku berdasarkan simbol yang dibaca dari pita dan keadaan saat ini. Tabel ini menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh mesin, yaitu baca, tulis, atau bergeser ke kiri atau ke kanan. Awalnya, masukan ditempatkan pada pita. Mesin Turing memulai operasinya dengan membaca simbol pertama dari pita. Mesin Turing membaca simbol dari pita sesuai dengan tabel transisi, melakukan operasi yang ditentukan, mengubah keadaan saat ini, dan memindahkan kepala baca tulis. Ini berlanjut sampai mesin mencapai keadaan akhir atau berjalan tanpa henti. Mesin Turing dapat memiliki keadaan akhir yang menunjukkan penyelesaian tugas yang diinginkan. Misalnya, jika mesin Turing dirancang untuk mengenali bahasa tertentu, maka mencapai keadaan akhir menunjukkan bahwa kata tersebut diterima oleh mesin sebagai bagian dari bahasa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.